Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk lihat liburan aku kemarin. Jadi aku pergi ke Kalimantan Timur. Tepatnya aku pergi ke kota Sangatta yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Jaraknya sekitar 6 jam kalau dari Balikpapan atau sekitar 4 jam dari Bandara Samarinda. Kenapa sih aku pergi sejauh ini ke kota yang ada di tengah-tengah hutan belantara Kalimantan? Jawabannya karena aku pernah tinggal di sini selama kurang lebih 5 tahun ya teman-teman. Jadi aku dulu kerja di kota ini, di kota Sangatta sama dengan kakak aku. Nah sekarang sekalian liburan aku juga ngunjungin kakak aku yang masih kerja di sini. Oke, alhamdulillah setelah melewati hutan kurang lebih 4 jam aku sampai juga di rumah kakak aku teman-teman. Nah ini dia rumahnya, ini ada di dalam komplek perumahan karyawan KPC ya teman-teman. Begitu sampai aku langsung ikut kakak aku untuk ke sekolah anak-anaknya untuk ngambil rapot ya. Jadi ini sekolahnya ada di dalam wilayah perumahan yang tadi. Nah ini kebetulan aku lagi ada di SMP-nya ya teman-teman. Jadi ada SD, SMP, dan SMA yang ada di dalam komplek perumahan tadi. Kalian bisa lihat ya sekolahnya gede banget dan dalamnya juga bersih. Anak aku pertama kali kesini langsung pengen sekolah di sini, bayangin. Yang aku suka banget ya dari sekolah ini adalah banyak banget ada ruang terbuka hijau. Jadi suasananya benar-benar sejuk meskipun lagi siang bolong. Oke, setelah dari SMP aku lanjut ke SD ponakan aku ya untuk ngambil rapot juga. Jadi SD, SMP, dan SMA-nya itu semua serba gede-gede dan bagus-bagus banget loh teman-teman. Ini aku nganterin kakak aku dulu ya untuk ngambil rapot. Oke, keesokan harinya aku main ke daerah Panorama namanya. Jadi dulu aku ngontrak rumah di sini sama teman aku, teman sekerja. Dan setelah 12 tahun aku kembali ke sini, rasanya benar-benar bernostalgia banget. Nah, kemudian ini namanya area town hall. Di sini aku biasanya nunggu bis penjemputan karyawan. Jadi dulu aku kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan jam 5 subuh harus sudah standby di halte town hall ini untuk nunggu bis penjemputan karyawan. Ini dia halte tempat biasa aku nunggu, masih gelap ya teman-teman. Jam 5 subuh aku udah harus standby di sini sekitar tahun 2008 lah ya sampai 2011 aku kerja di sini. Nah kalau yang ini namanya checkpoint, jadi orang umum udah nggak boleh lagi masuk ke wilayah ini ya teman-teman. Ini khusus bis-bis dan mobil-mobil karyawan tambang batubara. Oke, ini dia lalu lintas kota Sangatta ya teman-teman. Jadi kota ini lumayan padat dan sebagian besar penduduknya bekerja di pertambangan batubara ya teman-teman. Nah sekarang aku mau pergi ke pasar. Jadi dulu waktu aku tinggal di sini belum ada nih yang namanya pasar induk Sangatta. Jadi biasanya pasarnya kayak pasar-pasar kecil kayak gitu. Nah sekarang udah ada dan aku mau coba ngunjungin dalamnya seperti apa, dan ternyata luas banget teman-teman. Mulai dari lapak daging sapi, daging ayam, seafood, semuanya terpisah. Dan ini sekarang aku lagi ada di lapak seafood, bener-bener berlimpah banget ya. Ikan, segala macam jenis ikan nih ada di sini dan harganya jauh lebih murah dibandingin dengan di Jogja. Sebagai perbandingan, kalau di Jogja ikan bandeng segede gini harganya 40.000 sekilo, di sini cuma 25.000 sekilo dan ukurannya jauh lebih besar. Semua seafood yang dijual di sini benar-benar seger banget teman-teman, nggak ada bau amisnya sama sekali karena ini kayaknya benar-benar langsung dari laut dibawa ke sini. Aku benar-benar ngiler pengen bawa pulang semuanya karena di Jogja nyari seafood kayak gini nih susah banget. Bayangin dari tadi di awal sampai di sini berapa banyak jenis ikan, coba, bener-bener beraneka ragam banget dan ukurannya besar-besar banget teman-teman. Kalian bisa lihat lapak tangan aku aja cuman seujung ekornya doang, gede banget.
Orang sini tuh emang pecinta ikan banget ya. Aku ingat waktu aku tinggal di sini juga aku lebih sering makan seafood ya daripada aku makan daging ayam. Beda banget sama waktu aku tinggal di Jogja nih. Oke, selanjutnya kita ke area yang menjual sayur mayur. Di sini juga semuanya seger banget, teman-teman. Nah, aku paling suka itu sebenarnya sama sayur pakis ya. Nah, di sini sayur pakis itu adalah sayur yang pasti ada di pasar. Beda banget kalau di Jogja itu nyari sayur pakis atau paku gitu susah, dan kita harus kayak ke supermarket Superindo kayak gitu, dan harganya juga lumayan mahal. Di sini sayuran bener-bener beraneka ragam, berlimpah dan seger-seger banget. Sebelum pulang aku beli jajanan lupis kayak gini ya. Aku yakin di tempat teman-teman juga banyak yang jual, karena ini memang jajanan tradisional Nusantara deh kayaknya. Mau di Jawa, di Bali, di Kalimantan pasti ada deh kayak gini. Nah, kalau yang ini semacam kayak lemper tapi dibakar jadi harum banget dan dimakan dengan sambal cocolan yang terbuat dari ikan teri. Oke, keesokan harinya aku mau ngajakin anak aku untuk jalan-jalan ke pantai. Nama pantainya adalah Pantai Akuatik ya. Pantai ini berada di dalam kawasan KPC ya teman-teman. Oh ya, dari tadi aku ngomongin tentang KPC. KPC itu singkatan dari Kaltim Primakol ya teman-teman. Jadi adalah perusahaan batubara yang terbesar yang ada di kota Sangatta ini. Nah, ini dia pantainya, kita udah sampai ya. Ini kebetulan airnya lagi surut, jadi kita bisa lihat beberapa pasirnya. Dan kalau kalian perhatiin, nggak ada satu orang pun yang berenang di pantai ini karena memang dilarang. Kenapa sih dilarang berenang di pantai ini? Bukannya pantai harusnya jadi tempat buat main dan berenang ya? Alasannya karena ini nih teman-teman, kira-kira kalau udah lihat papan pengumuman kayak gini masih mau berani berenang. Jadi kadang-kadang memang terlihat ada buaya ya teman-teman melintas di sini, karena ini pantai kan bersebelahan dengan hutan bakau yang memang habitatnya buaya. Dan di Pulau Kalimantan itu buaya itu ada banyak banget, nggak seperti di Jawa. Itu kan kalau ada sungai atau ada kali gitu ya, itu kan kayaknya kemungkinan besar ditemukannya buaya itu kecil. Tapi kalau di sini di Solokan pun kalau lagi banjir bisa tiba-tiba muncul buaya. Kakak. Kemudian di dekat pantai tadi ada airport kecil ya teman-teman. Jadi buat yang nggak mau lewat perjalanan darat 4 jam, itu dari Balikpapan bisa tinggal naik pesawat kecil ke airport tadi. Oke, kemudian sekarang aku lagi ada di Sungai Kenyamukan. Nggak sesuai dengan namanya ya, bukannya banyak nyamuk, tapi di sini banyak ada buaya teman-teman. Jadi ini biasanya sih orang pada mancing ke sini. Nah, aku ngajakin anak aku karena dia bener-bener pengen banget lihat buaya di habitat aslinya. Tapi sayang banget ya, setelah kita nongkrong beberapa saat di sini, buayanya nggak muncul-muncul juga deh. Oke, hari berikutnya aku pergi ngajakin anak aku ke daerah Bukit Pelangi. Jadi Bukit Pelangi ini adalah pusatnya area perkantoran Kabupaten Sangatta. Jadi semua kantor kayak kantor bupati, kantor DPRD, kantor pertanahan, dan lain-lain itu terpusat ada di kawasan Bukit Pelangi ini. Ini aku nge-shootnya dari jauh aja udah kelihatan besar ya. Aslinya ini gede banget teman-teman. Untuk ukuran kabupaten ini mah besar sekali menurut aku ya. Kenapa aku ajakin ke sini? Karena di sini juga ada taman buat bermain, buat piknik. Dan di sini juga sering diadain kayak konser-konser gratis gitu loh sama pemerintahnya. Dan di sini juga ada Islamic Center, besar banget Islamic Centernya teman-teman. Aku belum nemu masjid segede gini di Jogja, tapi ini besar banget. Ini dia salah satu tamannya ya, ada banyak banget taman, cuman nih aku shoot salah satunya aja. Kalian bisa lihat kan, tamannya rapi, terus kita bisa kayak piknik-piknik, bermain di sini. Ini aku kesini pas hari kerja dan pagi hari, jadi nggak terlalu rame, dan aku acungin jempol deh di sini, bersih banget ya. Petugas kebersihannya kayaknya bener-bener ngelakuin tugasnya dengan baik, karena aku nggak lihat ada sampah berceceran sama sekali. Nah, kalau ini adalah lamin adat. Lamin itu rumah ya, jadi rumah adat Kalimantan Timur, dan ini juga bisa disewain ya kalau pas ada kegiatan.
Jadi Taman Venus ini tepat berada di depan Islamic Center ya, atau masjid besar yang ada di kota Sangatta ini. Oh iya, tadi sebelum ke sini aku bawa bekal ya. Jadi aku bawa udang bakar. Ini udangnya gede-gede banget. Satu tusuk sate aja muat untuk satu ekor udang. Dan ini udah dimarinasi dan dibakar. Sebagiannya kami bawa ke Bukit Pelangi untuk dimakan. Oke, jadi aku mau makan dan piknik di sini ya. Ini namanya Bukit Pandang, satu areal juga sama Bukit Pelangi yang tadi. Jadi pemerintah sini ngebuat tempat-tempat kayak gini untuk weekend ya. Jadi orang-orang nggak bingung mau kemana gitu. Jadi bisa piknik sama keluarga di sini. Dan udah disiapin pendopo-pendopo dan semua ini gratis ya teman-teman. Kenapa namanya Bukit Pandang? Karena areal ini agak lebih tinggi ya, jadi kita bisa melihat kota Sangatta dari sini teman-teman. Biasanya kalau siang dikit udah rame, alhamdulillah karena aku pagi-pagi banget, jadi masih bebas pilih tempat. Oh iya, ini dia kakak aku teman-teman. Dia pinter banget masak dan semua masakannya nggak ada yang nggak enak, semuanya bener-bener bikin aku nambah nasi. Jadi aku kesini sama ponakan-ponakan aku dan Masya Allah ini nikmat banget ya. Sambal plecing ala-ala Mbak Lili. Masya Allah nikmatnya. Oke, jadi ini dia penampakan kota Sangatta di malam hari ya teman-teman. Ada mall juga di sini, cuman nggak terlalu besar. Terus untuk tempat makan di sini beraneka ragam dan rata-rata rasanya enak-enak banget. Di sini meskipun malam hari tetap ada bis-bis karyawan ya teman-teman, karena ada pekerja yang masuk shift malam. Jadi nggak pernah mati deh kota ini, pagi, siang, sore, malam rame terus. Dulu aku juga nggak nyangka waktu pertama kali kesini kan lewatin hutan belantara ya, lewat perjalanan darat, ternyata ada kota yang serame ini. Oke, next ini aku mau nostalgia ke salah satu tempat makan favorit aku waktu zaman aku kerja. Tapi ini dulu adalah warung tenda biasa ya, bahkan cenderung biasa banget tempatnya. Dan aku kaget dia sudah berubah jadi kayak resto besar kayak gini. Ini aku pagi-pagi banget kesini, jadi masih sepi dan aku mau pesen menu yang biasa aku pesen dulu, yaitu cah kangkung, cumi goreng tepung, sambal terasi, dan kerang. Ini rasanya masih sama enaknya teman-teman, sambalnya juga masih sama kayak dulu. Aku bener-bener seneng banget ya bisa ke tempat favorit aku zaman kerja dulu. Alif, Tante Lili. Selamat makan. Oke, di hari berikutnya aku coba ke salah satu tempat makan yang baru kata kakak aku. Di sini spesialisnya itu adalah bandeng crispy-nya. Karena aku pecinta banget ikan bandeng, jadi aku penasaran. Nah, ini dia dalamnya masih sepi karena seperti biasa kalau jam makan siang tuh rame ya rata-rata tempat makan di Sangatta. Jadi aku curi start harus pada saat restonya baru buka. Di sini kalau beruntung bisa sambil lihat buaya ya teman-teman, karena dia berbatasan langsung sama sungai. Jadi kalau di Kalimantan lihat sungai-sungai kayak gini jangan sekali-sekali mau numpang cuci kaki atau cuci tangan ya, karena bisa-bisa disambar buaya. Oke, makanannya udah siap. Ini ada pepes ikan, terus ini dia bandeng crispy-nya, dan ini ada terong crispy juga, dan semuanya rasanya enak banget dan sambelnya yang udah pasti pedas. Nah, kalau yang ini adalah masakan kakak aku, jadi dia pinter banget untuk ngolah kepiting. Ini kepitingnya di saus tiram, anak aku sampai nambah berkali-kali teman-teman. Nah, kalau yang ini namanya restoran Sunda ya, namanya Kampung Kecil. Tapi ini bukan di Sangatta, ini di Samarinda. Jadi ini tempatnya kayak kalau di Jogja namanya kayak Mang Engking. Cuman bedanya di sini makanannya itu menurut aku ya, ini benar-benar otentik Sunda. Kalau Mang Engking di Jogja kan kayaknya rasanya udah disesuaiin sama lidah orang Jawa, orang Jogja gitu ya. Jadi cenderung manis. Kalau di sini benar-benar otentik Sunda banget deh masakannya. Dan harganya murah banget teman-teman menurut aku ya, karena kalau kita ke Mang Engking itu harganya ya tahu sendiri ya kalau yang teman-teman udah pernah ke Mang Engking Jogja. Tapi kalau di sini murah-murah banget dan rasanya enak-enak.
Oke, next sekarang aku udah ada di dermaga Mahakam Ilir. Jadi aku mau naik kapal wisata teman-teman yang akan membawa aku selama kurang lebih 2 jam untuk menyusuri Sungai Mahakam dari sore hingga malam hari. Nah, seperti ini nih jenis-jenis kapal wisatanya. Satu kapal bisa memuat 100 sampai 125 penumpang dan tiketnya 70.000 per penumpang. Jadi Sungai Mahakam adalah sungai terbesar di Indonesia ya teman-teman. Dan seperti inilah suasana di dalam kapalnya. Ada 2 lantai, ada lantai rooftop dan aku dapatnya di lantai bawah nih. Jadi sambil lihat pemandangan kita juga disuguhin ada hiburan kayak musik gitu. Dan kita bisa pesan makanan di kantin. Jadi kapalnya berangkat dari jam setengah 6 sore dan nanti kembali lagi ke dermaganya sekitar jam setengah 8. Nah, sepanjang sungai ini kita bisa ngelihat pemandangan ya, mulai dari hutan-hutannya, kemudian rumah-rumah penduduk yang tinggal di pinggir Sungai Mahakam. Terus juga kita bisa lihat jembatan-jembatan yang menghubungkan Sungai Mahakam ini. Sungainya benar-benar luas ya, kita benar-benar ngerasa kayak lagi berlayar di laut padahal ini di sungai doang. Dan yang paling aku suka adalah pemandangannya pada saat malam hari karena kita bisa lihat kota Samarinda dengan berbagai macam bangunannya. Nah, seperti di sini teman-teman bisa lihat ini adalah mall terbesar di Samarinda namanya Big Mall yang tepat berada di sisi Sungai Mahakam. Oke, setelah 2 jam berkeliling Sungai Mahakam, kita saatnya turun dari kapal wisata dan aku mau lanjut untuk ke jembatan yang tadi aku lihat pada saat di kapal, jembatan warna-warni. Nah, sekarang kita memasuki jembatannya karena aku mau menuju ke salah satu masjid terbesar yang ada di kota ini. Oke, ini dia masjidnya teman-teman, besarnya Masya Allah. Islamic Center yang ada di Sangatta tadi kan udah gede ya, ini jauh lebih besar dan ternyata ini adalah masjid nomor 4 terbesar se-Asia Tenggara. Dan kebetulan di sini lagi ada kayak bazar gitu, jadi banyak banget ada pedagang-pedagang mulai dari pedagang makanan, aksesoris, dan lain-lain. Oh ya, kota Samarinda ini adalah ibu kota Kalimantan Timur ya teman-teman. Banyak yang menyangka ibu kota Kaltim itu adalah Balikpapan, padahal sebenarnya Samarinda ya ibu kotanya. Oke, di hari selanjutnya aku wisata ke desa adat ya, namanya Desa Pampang. Jadi ini adalah desa adat suku Dayak yang ada di pinggiran kota Samarinda. Oke, itu dia video liburanku selama di Kaltim kemarin ya. Semoga kalian semua terhibur. Dan spesial terima kasih banyak untuk kakak dan iparku yang udah benar-benar menyambut aku dengan sangat baik selama liburan kemarin.